Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, selamat pagi atau selamat siang buat yang ada di luar negeri. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Kita percaya saudara ya bahwa kasih Tuhan itu kekal dan tidak pernah berkesudahan. Karena itu bagian kita adalah memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan akan melakukannya bagiannya dalam hidup kita. Mari kita datang ke hadapan hadirat Tuhan malam hari ini. Kita mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau masih beri kami kesehatan, kekuatan untuk kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu cukup, anugerah-Mu melimpah bagi setiap kami. Karena itu Bapa, urapi kami malam hari ini, urapi setiap kami untuk membawa pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan yang Maha Kudus. Kami menghormati kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun atas setiap kami malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Sungguh Bapa, tidak terukur, tidak terbilang betapa besar kasih-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian penyembahan kami bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Amin Yesus. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu Tuhan. Pengorbananmu Amin bagiku. Yes Lord. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar. katakan sungguh indah, Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar Tuhan, besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang kami Tuhan, tentangku, tak tak terselami, terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu memelihara.
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh besar ya Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagi setiap bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sujud menyembah Kau, kami kagumi Engkau Yesus, Kau indah, Yesus Kau mulia. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kami kagumi Engkau Tuhan, kami kagumi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian syukur kami sembahkan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan.
Kami kagumi Engkau Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. tertandingi kasih Tuhan, kasih-Mu menyembah, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Bapa. Dimanapun kami berada, kami percaya ketika pujian kami naikkan, maka kuasa-Mu turun Amin, Tuhan. amin. Haleluya. Amin. Lebih dalam kami mau naikkan setiap penyembahan kami. Amin. Yesus Kau yang layak, Yesus Tuhan, ditinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi katakan, Tinggikan kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau Yesus, melebihi segalanya, lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Lebih lagi katakan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya, lebih dalam kami masuk Tuhan, ku menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari tinggikan Tuhan, Tinggikan Engkau Tuhan, Engkau layak
ditinggikan lebih dari segala-galanya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan penguasa atas hidup kami, atas alam semesta. Kami mau menyembah Engkau yang layak. Kami tinggikan Engkau Tuhan, lebih Tuhan dari segala-galanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran kami rindu menyembah-Mu. Dalam roh dan kebenaran Tuhan, kami sembah Engkau. Sekali lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Dengan sepenuh hati katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala-galanya. Amin. Segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah, lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami taruh iman kami kepadamu Tuhan. Karena itu malam hari ini berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapa, buat kami mengerti jalan-jalan-Mu di hidup kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Iya, shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi bagaimana saya boleh melewati masalah. Di mana dulu saya pernah sharing kepada ibu soal masalah rumah tangga saya, suami yang berselingkuh. Ya, dan pada saat itu ibu hanya balas dengan satu kata kepada saya, berdoa. Dan waktu itu saya melihat balasan di WA ibu itu, saya berkata dalam hati, ini pendeta apa? Ya, pendeta apa ini? Di WA begitu kok malah hanya balas suruh berdoa. Ya, masa cuma berkata berdoa. Jadi ya ibu tidak senang karena saya balas berdoa. Singkat cerita, saya mengikuti saran ibu itu, yaitu berdoa, berdoa dan berdoa. Haleluya ya. 1 tahun saya harus bawa dalam doa. Saya meminta belas kasihan Tuhan atas rumah tanggaku. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya percaya kepada janji firman-Mu bahwa apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Dan saya mengimani dan saya terus berdoa hingga di mana saya merasa saya berada di titik paling terendah di dalam hidup saya. Di mana suamiku tetap saja seperti itu dan tidak ada perubahan, tidak berubah-berubah. Hingga saya bilang ke Tuhan sambil menangis dan saya berteriak, Tuhan, terserah Tuhan saja apa maumu. Karena saya sudah capek Tuhan.
Kalau Tuhan masih ingin melihat rumah tangga saya kembali utuh, maka Tuhanlah yang sanggup. Ya, maka Tuhanlah yang sanggup untuk memulihkan kembali rumah tanggaku. Karena itu Tuhan yang mampu untuk buatlah Tuhan. Jika Tuhan tidak ingin melihat rumah tanggaku ini utuh, maka ya sudah, biarkanlah aku kuat untuk hidup sendiri dan mengakhiri semuanya ini. Jadi sudah putus asa ya. Dan Tuhan sungguh membuat mujizatnya, Bu. Besoknya di hari yang pertama, suamiku yang tadinya bergaul dengan teman-teman kerja yang suka mengajak untuk minum-minuman keras dan selalu ke bar, akhirnya Tuhan buat semuanya putus pertemanan dengan mereka. Ya, bahkan ada konflik dan saya bersyukur. Puji Tuhan, saya menangis dan saya bilang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Berikutnya di mesbah doa. Berikutnya dulu saya ikut mesbah doa ibu sendiri. Dan kalau saya ajak suami untuk mesbah doa, selalu dia pasti tidak mau. Tapi tiba-tiba di satu malam dia bilang kepada saya, ayo kita mesbah doa. Saya sangat kaget dan tanpa basa-basi saya lompat dan saya bergirang, Bu. Sekarang ya sudah rajin. Tiap malam kami berdua mesbah doa. Lagi-lagi Tuhan Yesus itu dahsyat, Bu. Dan yang tadinya suami saya itu sangat dingin kepada saya. Dan saya selalu kaget. Ya, kalau saya sentuh, puji Tuhan sekarang dia sayang banget kepada saya, Bu. Bahkan perhatian kepada saya dan juga anak-anak. Tuhan ubahkan semuanya. Dan puji Tuhan, Bu. Sekarang saya baru mengerti bahwa ketika kita diperhadapkan dengan masalah, Tuhan mau kita memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang sama, yang sudah menolong saya dan akan terus menyertai saya dan keluarga, bahkan semua kita yang mendengarkan mesbah doa. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Karena itu saudara ya, setiap kali ada orang curhat ya kepada saya tuh kadang bingung apa yang harus saya lakukan. Saya tahu persoalannya itu berat. Banyak yang WA kepada saya, Bu, suami saya begini, Bu. Apa yang mesti saya lakukan dengan suami saya? Saudara, ya saya itu kadang-kadang juga ya bertanya, Tuhan ya, sekalipun orang-orang ini curhat kepada saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya makanya nasihat saya kembali lagi ke firman dan selalu saya hanya katakan apa? Berdoa. Ya, kayak ibu ini yang bersaksi malam ini berkata, ya ketika saya balas hanya dengan berdoa. Ya, dia sedikit tidak senang berkata waktu saya melihat balasan WA ibu, saya berkata dalam hati, ini pendeta apa ini? Kok ya saya sudah sharing malah dia cuma berkata berdoa. Ya, tetapi ketika memang ya tidak ada lagi jalan keluar, ya memang ibu ini akhirnya mencoba untuk ya sungguh-sungguh berdoa. Dia bergumul 1 tahun berdoa. Berdoa itu apa saudara? Berdoa itu ya doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Doa duduk omong-omong dengan Allah. Ya kita nggak bisa meminta jawaban kepada orang lain termasuk pendeta sekalipun. Ya kalau saudara meminta jawaban kepada saya, jawaban saya ya sesuai firman Tuhan. Kita nggak bisa mengubah suami, kita nggak bisa mengubah istri, kita harus mengubah diri kita, cara kita berespon dan berdoa. Ya tapi banyak orang gak bisa terima kalau saya berkata begitu, Bu. Ya kita gak bisa rubah suami ibu, yang bisa rubah hanya Tuhan. Dan doa ibu lah yang akan merubah dia. Jadi sekarang sebaiknya ibu berdoa. Nah banyak orang itu gak terima saudara. Ketika dia disakiti suaminya, lalu saya bilang berdoa, marah. Loh, ibu ini suruh saya berdoa, ya saya ini sudah tersakiti loh Bu. Saya sudah berdoa, doa yang bagaimana? Ketika saudara kita dengar kesaksian malam ini, ibu ini pun marah ketika saya bilang berdoa. Tapi memang benar tidak ada cara lain selain duduk di kaki Tuhan dan doa itu duduk omong-omong dengan Allah. Ketika dia curhat kepada Tuhan, dia limpahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. 1 tahun
di saat bahkan dia sudah mau menyerah, dia bilang, Tuhan kalau engkau mau pulihkan rumah tanggaku, pulihkan. Aku percaya pasti utuh. Tapi kalau tidak juga terserah, saya akan mengakhiri semuanya dan saya mau hidup sendiri daripada saya makan hati. Di saat dia sudah menyerah, ya Tuhan menjawab doanya. Tiba-tiba suaminya itu ya mengalami konflik, lalu putus hubungan pertemanan dengan sahabat-sahabatnya yang sering ngajak dugem, mabok, ya ke nightclub dan lain sebagainya. Sekarang tiba-tiba yang tadinya suaminya kalau diajak ikut mesbah doa ndak mau, malah suami yang ajak, ayo kita mesbah doa. Sekarang ya setiap malam ikut mesbah doa. Dan sekarang malah ya dia sangat perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Sekali lagi Tuhan itu ajaib, dahsyat dan luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Makanya saya bilang selalu berdoa. Ya, karena memang hanya itu yang bisa kita lakukan, berdoa. Ya, kalau tidak berdoa mau apa saudara? Makanya saya bersyukur ya bahwa ada orang-orang yang mau meresponi ya semua jawaban itu dengan baik dan mau sungguh-sungguh melakukan berdoa yang benar ya. Terima kasih Ibu, kesaksiannya sangat luar biasa. Biar didengarkan semua orang malam hari ini. Saya itu selalu saudara, kenapa saya suruh saudara berdoa sendiri? Karena sekali lagi saudara punya hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Dan saudara, engkaulah yang bisa mengetok pintu hati Tuhan untuk keluargamu, untuk suamimu. Gak ada pendeta hebat yang bisa ketok pintu hati Tuhan untukmu. Selain Tuhan tuh melihat hatimu. Makanya saya selalu bilang ya, buka hati kepada Tuhan. Dia Tuhan yang sama ya, dia Tuhan yang hebat, bukan pendeta yang hebat, tapi Tuhan yang hebat dengan imanmu yang luar biasa. Iya, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah selesai dengan bilangan 28 dan hari ini 29. Tapi saya akan melompati pasal 29 karena ini hanya tentang ya aturan-aturan tentang persembahan. Ya tentang lembu jantan, ya tentang ya domba jantan, ya tentang ukuran-ukuran tepung, ya berapa eva dan lain sebagainya. Saudara bisa baca sendiri, tidak banyak pembahasan di situ. Kita akan lompat langsung ke Bilangan 30 saudara. Di sana judul perikopnya Nasar kaum perempuan ya. Ayat yang pertama dikatakan, Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel demikian, ya inilah diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Saudara, di sini dikatakan Musa mengingatkan bangsa itu bahwa janji-janji mereka kepada Allah dan juga kepada orang lain itu harus ditepati. Pada zaman kuno, zaman dulu orang tidak menandatangani kontrak tertulis ya. Jadi perkataan-perkataan mereka itu ya itu sama mengikat seperti tanda tangan. Untuk membuat suatu nasar ya semakin mengikat, sebuah persembahan diberikan ya bersamanya. Ya, jadi tak seorang pun yang dipaksa oleh hukum untuk membuat nasar. Namun begitu nasar dibuat, nasar itu harus ditepati. Jika ada seseorang yang melanggar nasar, itu berarti hilanglah kepercayaan dan putusnya hubungan. Kepercayaan tetap merupakan dasar bagi hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Karena itu janji yang dilanggar pada masa ya ini atau masa lalu itu sama berbahayanya dengan pada zaman Musa. Jadi seperti kita tahu pada zaman dulu itu belum ada materai, belum ada notaris ya. Orang mengikat perjanjian itu dengan nasar. Tapi nasar itu menjadi mengikat. Kenapa? Karena itu diucapkan di hadapan Tuhan dan di hadapan Musa, di depan para imam ya.
Karena itu dikatakan di sana, apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu, haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Jadi nasar itu ada hubungannya mengikat dengan Tuhan. Ya, karena pada zaman itu materai tidak ada, jadi mungkin orang merasa kuat kalau janji itu dijadikan nasar, yaitu urusannya dengan Tuhan, saudara. Karena itu sebagai anak Tuhan kita ini harus bisa dipercaya. Bisa dipercaya perkataan, bisa dipercaya perbuatan kita. Ya, jadi apapun yang kita ucapkan itu bisa dipegang sebagai hamba Tuhan atau sebagai siapapun. Ya, jangan engkau merusakkan perkataanmu sendiri, karena kalau engkau membuat kerjasama dengan orang, ya engkau sudah berkata, oh nanti akan seperti ini, tapi engkau melanggarnya, saudara. Ya, banyak sekali sekarang mengaku anak Tuhan, tetapi di dalam kerjasama berbisnis tidak bisa dipercaya, sehingga orang tidak mau lagi bekerja sama. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita apa yang dipegang janji atau perkataan, ya. Jangan saudara ya menggampangkan perkataanmu atau janjimu, ya, atau apa yang sudah engkau ikrarkan itu ya akan menjatuhkan nama baikmu. Ya, mari kita menjaga ya perkataan kita di hadapan orang dan juga di hadapan Tuhan, saudara, ya, supaya tidak mendatangkan kutuk. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis dan ayahnya mendengar nasar janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Jadi hati-hati, kalau membuat nasar itu, saudara, berarti janji yang dibuat di hadapan Tuhan. Ya, dan ini di Perjanjian Lama diajarkan kalau ada seorang anak perempuan yang bernasar lalu ayahnya mendengar dan ayahnya berkata, kamu jangan bernasar seperti itu. Nah, itu juga sifatnya sudah batal. Nasar itu di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak akan menuntut itu sebagai satu dosa, saudara, ya. Tetapi jika perempuan itu bersuami dan ia masih berhutang karena salah satu nasar dan salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nasar itu akan tetap berlaku dan janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi apabila suaminya itu pada waktu mendengarnya melarang dia, maka ia telah membatalkan nasar yang menjadi hutang istrinya dan janji yang diucapkan begitu saja, dan dia mengikat istrinya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Sebaliknya, kalau dia sudah bersuami, suaminya mendengar dia bernasar lalu suaminya membatalkannya dan tidak mau istrinya bernasar, maka itu juga batal. Kita melihat di sini, saudara, ada otoritas, ya, seorang suami di atasnya istri. Berarti suami itu diperhitungkan Tuhan. Ada otoritas ayah di atas anak. Berarti ayah-ayah engkau punya otoritas di hadapan Tuhan. Ya, dan ingat, saudara, ya, bahwa nasar atau janji kita, ya, itu harus kita tepati di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Kalau zaman sekarang untuk bisa, ya, janji itu menjadi sah di depan notaris dipakein materai. Pada zaman itu diucapkan nasar atau janji di hadapan Tuhan menjadi sebuah nasar. Mengenai nasar seorang janda dikatakan di sana, ya, atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Ya, dan mengenai jika seorang perempuan di rumah suaminya bernasar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah,
dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang diikatnya, mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Jadi saudara, kita lihat di sini dalam hukum bangsa Israel, orang dapat membatalkan nasar anak-anak mereka, yang dapat membatalkan itu ayahnya. Hal itu menolong anak muda terhindar dari akibat pembuatan janji bodoh atau komitmen yang merugikan. Dari hukum inilah muncul sebuah prinsip penting bagi orang tua maupun anak-anak. Anak-anak muda yang masih tinggal di rumah harus mencari pertolongan orang tua ketika mereka membuat keputusan. Dan pengalaman orang tua dapat menghindarkan anak dari kesalahan yang serius. Akan tetapi para orang tua harus menjalankan otoritas mereka dengan hati-hati dan lemah lembut. Mereka hendaknya membiarkan anak-anak belajar dari kesalahan, karena sambil melindungi mereka itu adalah juga supaya mereka tidak masuk kepada bencana. Kita melihat di sini saudara, jadi Tuhan itu memberi otoritas kepada ayah dan juga suami Tapi ingat, kita jangan sembarang bernasar atau berjanji kalau kita tidak tepati. Lalu saudara, dikatakan ayat yang ke-13, setiap nasar dan setiap janji, sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nasar istrinya dan segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah mendengarnya, ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yakni antara seorang suami dengan istri dan antara seorang ayah dengan anaknya perempuan, pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Kita melihat Tuhan mengatur semuanya. Dari sini kita belajar hati-hati kalau berjanji, hati-hati kalau mengucapkan sesuatu, kalau tidak ditepati maka itu akan menjadi dosa. Jadilah orang percaya yang dapat dipercaya, supaya kita ke depan bekerja sama dengan orang bisa langgeng, supaya dalam bisnis kita juga bisa diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan yang sudah memberikan kami pengajaran malam ini. Kami belajar dari perjanjian lama bahwa semua janji nasar yang kami ucapkan itu harus kami tepati. Karena itu ajar kami Tuhan untuk sungguh-sungguh menjaga perkataan, agar kami menjadi orang yang dapat dipercaya dan mendapatkan banyak berkat. Terima kasih Bapa, berkati semua pendengar, pengikut setia, bahkan jemaat yang setia di Mesbah Doa. Tuhan berkati mereka dalam semua yang mereka kerjakan. Di dalam apapun yang mereka perbuat, mereka berkenan Tuhan, dalam pergaulan, dalam banyak hal. Bahkan di dalam mereka membangun nama baik dengan sahabat, mereka berjanji, berbisnis, dimanapun, di dalam pergaulan, bisnis, di kantor, dimanapun, agar anak-anak-Mu boleh menjaga nama baik mereka Tuhan. Kau berkati Tuhan untuk kami boleh menjadi orang yang dapat dipercaya. Berkati setiap anak-anak-Mu hari ini yang dalam persoalan pergumulan, Tuhan menjadi penolong. Yang sedang ada dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja. Yang sedang terbaring sakit, Engkau sembuhkan. Biar kami datang dengan iman. Mari saudara perkatakan, di dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Perkatakan, di dalam nama Yesus ada pemulihan. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang hari ini terikat dengan dosa-dosa
dosa amarah, kebencian, kepahitan, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, narkoba, judi yang terikat dengan kepahitan, amarah, kebencian, ketakutan, intimidasi, kami doakan, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan lepaskan. Berkati setiap mereka Tuhan yang berkekurangan, yang ingin mencari pekerjaan, Tuhan beri yang terbaik. Kau berkati bangsa kami Indonesia. Shalom bagi Indonesia, kami mengangkat tangan bagi bangsa ini. Tuhan lawat bangsa kami, jamah bangsa ini agar memperoleh anugerah rahmat yang daripada Tuhan sendiri. Biarlah anugerah-Mu melimpah atas bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet TNI Polri yang ada. Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Berkati bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati, lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami, anugerah-Mu melimpah bagi kami. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati apa yang Kau lakukan dengan tanganmu Tuhan buat berhasil. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Hati